Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Bahrun Amik dengan NIM 2253210210 dari kelas 1 DA2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika. Materinya yaitu hukum Newton di fisika 1. Apa itu dinamika dan apa itu gaya? Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang membuat objek atau sistem bergerak. Contohnya kayak hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan apa itu gaya? Secara sederhana, gaya adalah tarikan atau dorongan. Pendefinisian gaya ini sudah cukup untuk menggambarkan apa itu gaya, karena ia sudah menunjukkan kemampuan membuat benda bergerak dan juga sudah menunjukkan arahnya. Gaya sebagai vektor atau diagram bebas. Gaya yang dapat kita contohkan adalah gaya gravitasi bumi. Bumi senantiasa menarik kita ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi adalah vektor. Besarnya adalah W sama dengan M kali G, dan arahnya adalah ke arah pusat bumi. Pada ini, operasi penghitungan gaya dilakukan dengan menghitung vektor. Sebagai contoh, gaya dua orang pada gambar. Orang satu mendorong ke kanan, orang dua mendorong ke depan, yang akan membuat orang yang didorong untuk bergerak ke kanan depan, bergeraknya ke sini kan. Nah, pada gambar B dapat dilihat di body diagram atau diagram gaya bebas. Ia adalah suatu teknik untuk mengilustrasikan semua gaya luar yang bekerja pada suatu benda. Nah, ini F1, F2 untuk hasilnya ke sini. Selanjutnya, gaya sebagai vektor. Contoh lain yang bisa menggambarkan gaya adalah gaya pegas. Pegas jika ditarik ke kanan, maka ia akan menarik tangan kita ke kiri. Misal pegas ditarik, ini pegas ditarik, kita akan balik lagi ke sini, ke kiri. Kita nariknya ke kanan, baliknya ke kiri. Besarnya gaya pegas adalah F sama dengan K kali X. Arahnya berlawan dengan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada pegas. Adanya besar dan arah tersebut menunjukkan bahwa gaya adalah vektor. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton 1. Suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika dia diberikan suatu gaya luar. Contoh fenomena yang menggunakan hukum Newton yaitu pin karambol yang didorong meluncur akan meluncur dengan kecepatan ketika dia sudah mulai tidak tersentuh kembali dengan jari yang mendorongnya. Namun karena adanya gaya gesek, maka ia berhenti. Selanjutnya, penumpang bis yang sedang diam akan berusaha tetap ada di posisinya ketika mobil yang membawanya mencoba untuk membawanya maju. Tubuh kita inginnya tetap di tempat. Penumpang bis yang sedang melaju, jika bis tiba-tiba berhenti, maka ia akan tetap ingin melaju sehingga bis berhenti dan tubuh kita akan bergerak ke depan. Hanya hukum Newton 1, hukum inersia. Properti yang dimiliki suatu benda untuk bisa terkena hukum Newton 1 ini, keinginan untuk tetap diam jika diam, keinginan untuk tetap bergerak saat bergerak adalah inersia. Besar inersia
objek akan berbeda-beda, sehingga kita dapat alami beberapa benda lebih sulit dibuat bergerak dari diamnya, beberapa benda ini lebih sulit dihentikan dari kondisi bergerak. Inersia suatu benda diukur melalui masanya. Semisal gini, ada kereta yang melaju cukup cepat dan ada motor yang melaju. Nah, itu kan kereta masanya lebih besar, jadi hukum inersianya tuh agak kurang gitu. Kalau buat mengerem sulit, makanya yang mengerem dulu kan harus motor, masa harus kereta dulu berhenti gitu, nggak make sense. Hukum inersia, kita rangkum. Hukum inersia yaitu tendensi suatu objek untuk tetap pada kondisi diam atau tetap pada kondisi bergerak. Hukum inersia, massa itu kuantitas materi dalam suatu benda diukur dalam kilogram. Hukum pertama Newton, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika dia diberikan suatu gaya luar. Saya ada contohnya, udah ngerangkum hukum Newton mana ya. Jadi di dalam dinamika gerak partikel itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Di hukum Newton 1 itu tuh sigma F itu berarti total gaya. Total gayanya itu 0. Semisal 0, semisal ini nih, kayak ibarat lampu merah. Ini diibaratkan lampu merah nih. Terus ini tuh ada tali 1, tali 2, dan tali 3. Nah, lampu merah ini kan diam kan. Nah, diam itu sama dengan, maksudnya diam itu sama dengan 0. Ini maksud dari 0 itu sama dengan diam. Tuh. Selanjutnya hukum Newton 1 itu gerak lurus beraturan. Lajunya dia tuh tidak memiliki percepatan dan kecepatannya konstan. Itu ibarat apa ya? Kecepatan konstan. Ibarat kayak di roller coaster, itu kan kecepatannya konstan. Ya, semisal inilah ya. Contohnya seperti benda yang digantung oleh 3 tali. Nah, tali di sini itu saling menarik satu sama lain. Menarik satu sama lain itu masuk ke hukum Newton 3, yaitu hukum aksi dan reaksi. Ibaratnya hukum aksi itu yang ini. Nah, reaksinya ini tuh narik ini. Nah, dari tali 1 itu tuh tarik-tarikan. Maksudnya di hukum Newton 3 itu tuh hukum aksi, dia akan mengembalikan. Kenapa minus? Karena dia mengembalikan dari aksi tersebut. Dan tali 1, 2, dan 3 juga sama. Karena ini bertali, dia tuh tidak ada masanya, karena bertali saja gitu. Tali kan tidak ada masanya, cuman tali gitu, tali nggak ada masanya. Lanjutnya kita coba hitung tali 1, tegangan tali 1, tegangan tali 2, dan tegangan tali 3. Oh ya, di beban ini tuh ada namanya berat sama Newton. Di berat itu mencari berat atau W itu sama dengan masanya itu tadi 2 kilo dikali gravitasi. Nah, gravitasi itu pakainya 10 meter second kuadrat. Makanya ini. Selanjutnya ada hukum hukum normal. Bukan hukum, berarti kayak normal.
Kalau gaya normal itu sama dengan W. Normal sama dengan W. Jadi ke bawah. Semisal berarti hukum normalnya itu masanya 2 kilo dikali 10 jadi 20. Ke bawahnya 20 Newton, ke atasnya 20 Newton juga. Nih caranya yang pertama itu tuh yang W sama T3. T3 itu ibarat kayak apa ya namanya? T3 itu kayak hukum normal, gaya normal. Kali 3 kali 3 itu hukum normal, gaya normal. Nah, gaya normal kan dari bawah tuh, dari gravitasi bumi. Nah, ini sama arahnya ke atas. Tadi kan kalau ini tuh harus diam kan, makanya sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang ke atas sama ke bawah, biar gak ke atas ke bawah gitu, nggak naik ke bawah, naik bawah, kita tuh harus menghentikannya di 0. Jadi kita masukin saja tali 3 dikurangin W. Dikurangin W itu ini. W berat dikurangin W. Tali 3 dikurangin berat sama dengan 0. Kita pindah ruas. T3 sama dengan W. Jadinya T3 sama W itu sama, gayanya sama. Nah, untuk mencari T3 sama dengan tadi, kayak tadi pakai rumus ini, W. Massa kali gravitasi 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita mencari yang di X ini, di garis X. Tadi kan nyari ke atas bawah, kalau ini ke kanan ke kiri. Untuk mencari ke kanan ke kiri itu sama kayak tadi, sigma Fe sama dengan 0. Kan sigma Fe, mana sigma Fe kan kesini nih, kita dibuat apa namanya, garis batu sumbu. Nah, garis batu sumbu di sini tuh pakai T2 cos. Kenapa T2 cos? Karena kita bergeraknya ke kanan ke kiri ya. Nah, kalau yang T1 sama pakainya yang cos juga, yang bergerak ke kiri. Jadi T2 cos 53 dikurangin T1 cos 37 derajat sama dengan 0. Kita dapat persamaan T2 sama dengan 4/3 T1. Selanjutnya kita mencari sigma Fy. Sigma Fy itu yang ini, T2 sin 53 sama T1 sin 37 derajat. Kita cari udah pakai persamaan ini. T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat dikurangin T3 sama dengan 0. Kita masukin T2 nya tadi pakai ini ya. Jadinya 4/3 T1 dikali 4/5. 4/5 itu hasil dari sin 53 ditambah T1 sama sin 37 itu hasilnya 3/5 dikurangin 20 ini dari T3 ini sama dengan 0. 16 ini hasilnya ya, 4 kali 4 16, 5 kali 3 15, 16/15 T1 ditambah 3/5 T1 sama dengan, kita samakan penyebutnya, 5 kali 3 9, jadi 25/15 T1 sama dengan 20. T1 pindah ruas sama dengan 300/25. Jadi T1 yaitu 12 Newton. T1 di sini 12 Newton tegangannya, dan T2 itu 4/3 T1. Kita masukin ke persamaannya, T1 nya udah tahu kan, 4/3 dikali 12 sama dengan 16.
dan itu tuh hukum Newton 1. Selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 yaitu hukum Newton yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara gaya dengan perubahan gerak benda. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa adanya gaya luar akan membuat benda mengalami perubahan gerak. Dalam hukum Newton kedua dijelaskan bahwa gaya luar mengakibatkan adanya akselerasi. Ini dalam gambar ini, anak yang ada dalam kart akan mengalami percepatan akselerasi karena adanya gaya dorong yang diberikan oleh dua anak. Nah, ini tuh mendorong, makanya punya akselerasi percepatan. Nah, gaya mana yang selanjutnya, gaya mana yang mengakibatkan akselerasi? Namanya gaya net. Gaya net itu apa ya? Gaya normal, yakni gaya resultan yang dialami benda tersebut. Selanjutnya, gaya net dalam gambar adalah hasil dari perhitungan F1 ditambah F2 kurangin min F. W dan N tidak berpengaruh pada pergerakan benda karena tidak mengubah F. Nah, karena W itu kan arahnya ke bawah dan N itu ke atas. Nggak mungkin kita bergeraknya ke atas ke bawah karena kita mencarinya sigma F. Nah, ini hasil mesti ke sini. Karena di sini juga ada gaya gesek. Itu juga berpengaruh juga. Selanjutnya, akselerasi suatu sistem proporsional secara langsung dan searah dengan resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam bentuk persamaan, hukum Newton kedua adalah akselerasi yaitu F net dibagi M. Nah, kalau di sigma F net itu sigma F kayak juga gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, apa satuan dari gaya? Seperti yang sudah kita ketahui, satuan dari gaya adalah Newton. Sebagai contoh, gaya berat yang bekerja pada meja adalah 200 Newton. Gaya tarik maksimum yang bisa diterima tali ini adalah 1 kN. Contohnya, karena apa itu Newton 1? Apa itu 1 Newton? Maksudnya, maaf. 1 Newton adalah gaya yang diperlukan untuk mengakselerasi benda bermassa 1 kg pada percepatan 1 meter per second kuadrat. Gitu. Selanjutnya ada bukan ini. Saya udah membuat beberapa rangkuman tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 mana ya? Ini. Kalau di hukum Newton 2 itu tuh bendanya mesti bergerak. Beda sama hukum Newton 1. Tadi kan hukum Newton 1 itu kan diam. Suruh diam kayak lampu tadi, kayak lampu digantung juga bisa itu. Kan harusnya diam. Kalau hukum Newton 2 itu tuh bergerak. Saat kayak benda didorong ini. Didorong ke atas lah, ke atas kanan, ke atas ke kanan, ke kiri. Nah, itu. Selanjutnya mesti benda yang di hukum Newton 2 ini tuh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya kalau di hukum Newton 2 itu memiliki percepatan. Nah, percepatannya itu konstan. Nah, kita ada contoh balok bermassa 4 kg. Dia itu ditarik oleh 3 gaya. Yang pertama, gaya pertama itu 20 Newton, gaya kedua itu 32 Newton, terus gaya ketiga itu tuh ke kanan ini, ke atas
memiliki gaya 24 Newton dengan sudut 53 derajat nih. Selanjutnya tentukan kondisi balok. Jika bergerak, tentukan pula percepatannya. Nah, kita bandingin dulu nih. Ini tuh bergeraknya ke kanan apa ke kiri? Bergerak ke F2 ke sebelah sini apa sebelah sini? Jadi kita pakai perbandingan. Semisal ini ya. Kita pakai F3 cos. Kita dibuat ini kayak dibuat vektor lah. Kita kembali lagi ke pelajaran vektor, yaitu tentang membuat arah vektor. Nah, kita ambil yang cos. Kenapa cos? Karena arahnya ke kanan, nggak mungkin ke atas. Nah, gitu. Jadinya ke kanan ke kiri kan. Kita mencari kemana arahnya nih, ke kanan apa ke kiri? Makanya kita pakai cos. Kita pakai F3 cos 53 derajat ditambah F1. Itu tuh besarnya sama F2 gedean mana? Selanjutnya kita masukin saja nilainya. F3 cos 53 itu F3 nya itu tadi 24. Nah, terus cos 53 itu 3/5 ditambah F1 nya itu 20. Langsung saja 24 kali 3 72/5 ditambah 20. Samakan penyebutnya 5. Jadinya di kalkulator itu 34,4. Nah, F2 berapa nih? F2 kan 32. Nah, berarti yang ke arah kanan itu lebih besar daripada ke arah kiri. Jadi gerak ke kanannya itu tuh 2,4 lebih banyak ininya, apa namanya, gayanya itu 2,4 Newton ke kanannya. Selanjutnya kita mencari percepatan. Nah, kayak tadi sigma Fx itu kalau di PPT tadi itu bukan sigma Fx tapi pakainya Fnet. Nah, kalau di saya itu pakainya ini jumlah gaya Fx itu yang ke arah sini nih. Fx itu ke kanan ke kiri. Nah, kita udah tahu nih gaya Fx itu tadi udah diketahui itu ini kan 34. Nah, dikurangin F2. Oh ya, kalau di F2 ini ada gesekan, kita kurangin aja nih gesekan. Karena ini permukaannya licin, jadi ibarat diabaikan gitu kayak geseknya. Kita kurangin, misal ada ya, kita tuh dikurangin kayak gesek. 10 ya 10 tuh 10. Selanjutnya kita kali saja, ini kan masukin belum. Ini kan tadi F2 nya berapa ya? F2 kan 32. Langsung masukin masanya 4 kg. Oh ya, dihubung Newton sama semuanya tadi udah dirangkumin itu pakai apa namanya? Pakainya kilo, bukan gram, bukan apa tadi kita pakainya kilogram. Jadi 34 kurangin 4 dikurangin 32 sama dengan 4 dikali A ini percepatan. Nah, langsung aja kita kurangin, ini tuh hasilnya ini sama dengan 4A. Kita pindah ruas, A sama dengan 2,4 dibagi 4 gitu. Hasilnya 0,6 meter per second kuadrat. Jadi tentukan pula percepatannya, yaitu memiliki percepatan 0,6 meter per second kuadrat sehingga balok bergerak ke kanan secara GLBB.
Selanjutnya hukum Newton 3. Contoh pada hukum Newton 3 itu tuh seperti push up. Ketika kita mendorong lantai dengan gaya tertentu, maka lantai akan mendorong tubuh kita dengan gaya yang sama dan arahnya berlawanan. Selanjutnya itu roket. Roket mendorong udara di belakang nozzle, maka udara di belakang nozzle mendorong roket sehingga roket mendorong ke depan. Ini nozzle itu push gitu. Selanjutnya perenang yang mendorong dinding kolam dengan kaki agar dapat meluncur maju. Di situ dinding kolam renang mendorong balik ke kaki perenang. Selanjutnya ketika kita berjalan maju, kaki mendorong lantai ke belakang, lantai mendorong balik kaki kita sehingga kita bisa maju. Selanjutnya ban mobil mendorong jalanan ke belakang dengan puterannya, maka jalanan mendorong ban mobil sehingga mobil bisa maju ke depan. Jadi kayak yang tadi ya saya udah jelasin, yang hukum Newton 3 itu hukum aksi reaksi. Rangkumannya, hukum Newton 3 yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda pertama pasti mengalami gaya yang sama, besar dan arahnya berlawanan dengan gaya yang dia berikan. Selanjutnya gaya dorong, thrust, suatu gaya reaksi yang mendorong suatu benda ke depan sebagai respon dari gaya ke belakang. Roket, pesawat terbang, dan mobil terdorong ke depan oleh gaya dorong. Selanjutnya jenis-jenis gaya dan penghitungannya. Ya, sebelum masuk ini mesti udah pada tahu lah. Tadi udah dijelasin juga. Oh ya, kita yang ini dulu hukum Newton 3. Jadi kan udah saya jelasin itu ini. Berarti yang ini. Nah, hukum Newton 3 tuh gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Kenapa minus? Karena mesti membalik. Semisal naik bola pegas kita tarik ke sini ke kanan, mesti balik lagi ke kiri. Semisal pegas di kiri nih, ditarik ke kanan, dilepas mesti balik lagi ke kiri. Itu namanya hukum aksi reaksi, hukum Newton 3. Selanjutnya cara jenis-jenis gaya dan penghitungannya. Yang pertama itu gaya berat atau weight, yang W tadi, tulisan W. W itu kan dari apa namanya? Kalau W itu dari tengah-tengah benda gitu ya. Dari tengah-tengah benda. Jadi W itu harus banget di tengah-tengah benda. Kalau kita mencari W-nya itu tuh harus di tengah benda atau gaya beratnya FW. Cara mencarinya itu massa dikali gravitasi. Nih, gaya berat adalah gaya yang dialami benda karena tarikan gravitasi. Nah, kenapa dikali gravitasi? Karena kita tuh ditarik gravitasi. Cari berat, gaya berat. W itu dijadikan simbol umum dalam gaya berat. Dengan W berarti weight. Nah, W itu W. Nilai gaya berat ditentukan pada persamaan W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, semisal ini nih, contoh bagus. Berapa gaya berat yang dialami timbangan saat Anda mengukur massa tubuh Anda di atasnya? Ini kan 74,65. Langsung kali aja, kali 10. Coba kita kali gaya beratnya ya. W sama dengan kalkulator 74,5. Kalkulator 74,5 dikali 10. Nah, jadi itu
gaya berat itu 746,5 Newton gitu. Selanjutnya gaya normal. Kalau gaya normal itu tuh harusnya ini tuh titiknya ini berawal dari bumi. Ya, normal harusnya dari bumi ke atas, harus di tengah-tengah juga, di tengah-tengah benda. Adapun poin-poin di gaya normal itu sama tuh, gaya normal itu gaya reaksi dari suatu benda yang disentuh benda lainnya yang menekannya. Arahnya itu tegak lurus pada permukaan benda. Besarnya tergantung gaya luar yang diberikan pada benda tersebut. Nih, pada contohnya ini kayak gini, gaya normal. Reaksi pada meja, oke, gitu. Apakah besar gaya normal selalu sama dengan berat benda yang ditetapkan? Semisal bendanya diam, di sini seimbang kan maksudnya, itu tuh harus sama. Kenapa harus sama? Karena biar nggak gerak-gerak gitu kan, sengaja ditaruh sini biar nggak gerak. Misal bendanya gerak nih, ada karung kan, dia nggak bergerak ke atas ke bawah, jadi dia tuh harus sama antara hukum normal gaya normal sama gaya berat, itu tuh harus sama. Kalau semisal ada balon nih, kenapa terbang, dia tuh memiliki gaya normal lebih tinggi daripada gaya beratnya. Semisal balon beratnya 0,001 kg, nah memiliki gaya, semisal gaya beratnya itu 1 Newton, tapi gaya normalnya itu lebih tinggi, semisal 100 Newton. Nah, maka balon itu akan naik, bergerak ke atas gitu. Kalau apel jatuh itu semisal ini jatuh dari ketinggian, dia tuh berat W-nya, gaya W-nya itu lebih besar daripada gaya normal. Nih, contoh soal gaya normal. Pikiran pemaki yang ada pada suatu benda seperti pada gambar, massa tubuh termasuk perlengkapannya adalah 60 kg. Oke, 60 kg. Tentukan nilai gaya normalnya. Nah, gaya normalnya kan ke atas nih. Nah, ke atas. Gaya normal itu sama dengan gaya W. Nah, jadi gaya W-nya itu berarti 60. Kita pakai kalkulator. Dikali kos, mana kos? Wah, ini emang gak ada kos. Oh ya, kita cari cos 25. Berapa sih cos 25 gitu. Kita cari cos 25. Oh ya, kita pakai ini aja, Google ya. Jadi kita pakai N itu sama dengan W. Kita nyari W itu pakai cos 25 dikali massa. Cos 25 jadi W dikali M. Masa W? Bukan W. Massa dikali apa namanya ya? Massa dikali gravitasi. Oh ya, gravitasi. Kita pakai aja. Tadi massanya 60
dikali massa dikali gravitasi, pakai cos 25 dikali 10, cos 25 kali 10, hasilnya itu 743,78 sekian. Nah, hasilnya ini. Oke, lanjut. Selanjutnya berapa akselerasinya jika gaya gesek diabaikan? Kita pakai mana akselerasi? Newton 2. Berapa akselerasinya? Oke. Sebentar. Oh ya, selanjutnya ada gaya gesek. Di gaya gesek itu ada namanya US sama statik sama kinetik. Nah, gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak relatif sistem-sistem yang berkontak. Ada dua jenis gaya gesek. Gaya gesek statik yaitu jika dua sistem yang berkontak dengan dalam kondisi diam satu sama lain, sehingga yaitu gaya gesek kinetik jika dua sistem yang berkontak sedang bergerak secara relatif satu sama lain. Ibarat kalau ini tuh, kalau semisal bendanya itu diam seperti pada hukum Newton 1. Kalau di hukum kinetik, gaya gesek kinetik itu pas bendanya itu bergerak. Semisal roller coaster dengan jalur memiliki kekasaran 10 Newton gitu. Rumusnya sama. Misal kita diketahui ini satuan geseknya sama ini, bisa dapat ini tuh. Oke, selanjutnya itu ada kita membahas apa ya, besaran dan satuan. Pada besaran dan satuan itu tuh mencakup besaran dan satuan, selanjutnya konversi satuan, keakuratan, kepresisian, dan angka penting. Sistem koordinat, vektor dan skalar, operasi vektor,
yaitu grafis dan analitis. Ternyata apa perbedaan massa dengan berat? Besaran dan satuan. Besaran dalam bahasa Inggris disebut quantities. Ia bermakna dimensi apa yang sedang dibahas. Contoh besaran ialah panjang durasi waktu, massa berat, kecepatan, dan sebagainya. Satuan dalam bahasa Inggris disebut units. Selanjutnya itu ada standar satuan, yaitu para ilmuwan telah menentukan besar setiap satuan selama apakah 1 detik, berapa panjangkah 1 meter. Kan kalau di Sunda kalau nggak salah itu pakai jengkal atau berapa itu. Selanjutnya ada satuan dalam bahasa Inggris disebut units. Pengukuran besaran fisika diekspresikan dalam bentuk berapa satuan. Satuan adalah nilai-nilai yang telah distandarisasi. Berikut besaran dan satuan dasar yang sangat fundamental. Untuk panjang itu pakai meter, massa kilogram, waktu pakai second, dan elektrik itu pakai ampere. Jadi di dunia ini tuh udah ada satuannya. Jadi kita tidak pakai jengkal atau 1 kilan gitu. Kita itu pakainya namanya udah ada satuan meter, detik. Selanjutnya angka penting. Angka penting merupakan akibat dari kemampuan alat ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Pengetahuan angka penting membuat hasil kalkulasi menjadi lebih sesuai dengan seberapa yakin kita dengan hasil perhitungan kita. Selanjutnya contohnya itu tentukan jumlah angka penting dalam daftar berikut. Contohnya ya, ini tuh 0,0009. Kita tuh pakai 2 angka penting. 2 angka penting, misal ini ada 2. Ada 3 angka penting. Jadi kita pakai 0,001. Karena yang terakhirnya tuh di pembulatan jadi 1 gitu. Oke, sekian. Seperti itu saja ya, lanjut nanti lagi. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, saya tutup tadi. Ternyata ini tuh belum dijelaskan karena waktunya juga masih panjang. Langsung saja kita lanjutkan saja ya
biar waktunya pas gitu. Kita lanjutkan ke dinamika gerak partikel. Kita pembahasan soal saya yang tadi belum dijawab. Soalnya kurang lebih seperti ini ya, sama. Ada sebuah balok. Tadi kan tadi kan seorang meluncur. Nah, kalau ini balok bermasa, masanya 5 kg. Masanya 5 kg. Terus jatuh di bidang miring dengan sudut 37 derajat. Dan FK itu di sini ini teman-teman, apa namanya? FK di sini itu gaya gesek. Nah, yang ditanya apa aja? Yaitu percepatan balok jika bidang miring licin. Yang kedua, percepatan balok jika bidang miring kasar dengan yuka sama dengan 0,2. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, ketika bidang miring licin. Pertama kita buat ini dulu teman-teman. Buat namanya tadi yang vektor itu sumbu. Kita buat sumbu dulu, kita proyeksikan dulu. Ini proyeksikan ke X. Jadi yang sin itu geraknya kan ke kanan, ke bawah, ke atas, maksudnya ke kanan ke kiri gini. Nah, turun ke bawah. Nah, yang N itu kita lurusin biar seimbang. Kan kalau gini kan N-nya gini jatuh dong. Nah, kita pakai yang ini, kita lurusin. Nah, biar seimbang. Langsung saja kita mencari percepatan kalau bidang miringnya itu licin. Dari hukum Newton 2 itu diketahui rumusnya itu sigma F tuh kayak kalau di PPT tadi itu F net, berarti gaya net. Kalau ini itu tuh sigma F itu jumlah gaya yang di semuanya. Itu sama dengan massa kali percepatan. Langsung aja kita masukkan semua gayanya, yaitu W dikali sin 37 sama dengan 5 kali percepatan. Nah, 50 ini dari mana? 50 itu tuh dari kan W itu berarti W itu N, massa dikali gravitasi. Ini kan massanya 5, terus gravitasinya itu 10, jadi 5 kali 10 itu 50. Nah, 50 langsung saja kita operasikan. Oh ya, sin 37 itu 3/5 dan massanya tadi kan 5. Langsung saja kalikan 50 kali 3 150 bagi 5 30. Ini 30 sama dengan 5 dikali A. Kita kan mencari A percepatan, kita pindah ruas. A sama dengan 30 dibagi 5. 30 bagi 5 yaitu 6 meter second kuadrat. Nah, jadi percepatannya ketika bidang miringnya licin atau gaya geseknya itu diabaikan, itu tuh bisa jalan 6 meter per second. Nah,
Jadi jalannya itu konstan 6 meter per second percepatan. Lalu ketika bidang miring kasar dengan yuka sama dengan 0,2. Kalau yuka itu tuh setahu saya itu tuh kayak apa ya? Mikronya dari gaya geseknya. Jadi cuman geseknya doang, kekasaran ini, kekasaran permukaan itu 0,2. Terus kalau kita harus cari dulu ininya dulu, gaya gesek. Nah, cara mencari gaya gesek itu permukaan bidang, kekasaran bidang lah ya, kekasaran bidang dikali gaya normal. Nah, kita masukin tadi kayak rumus tadi. Nah, di sini itu tuh bedanya karena tadi kan geraknya ke sini, boleh sini dulu. Karena ada FK, dia tuh dikurang karena melawan gaya yang sin yang ke arah kanan. Makanya kita dikurangin. Kita baru bisa dikurangi karena itu langsung saya masukin ke ini. Langsung masukkan ke langsung ke rumusnya. W dikali sin 37 dikurangin gaya geseknya sama dengan massa dikali percepatan. Tadi kita dapat W nya itu 50 dikali gravitasi. Nah, 50. Terus 50 kali 3, sin 37 jadi 3/5. Kalau cos 37 itu 4/5. Langsung saja dikali, itu hasilnya 50 kali 3 150 bagi 5 30. Terus FK nya itu kita dapat 0,2 kali 40 dan 8 Newton. N itu kan W nya itu miring. Nah, kita nyari N nya itu tuh harus banding ini, kita pakai W cos 37. Jadi N sama dengan W cos 37. Nah, ini sama nih, N sama dengan W cos 37. W nya itu kan 50, kita kali cos 37 4/5, kita dapat N nya itu 40 Newton. Terus kita dapat gaya geseknya itu 8 Newton. Nah, di sini tuh buat pengurangan. Jadi 30 dikurangin 5 sama dengan 5 dikali percepatan. Nah, kita kan nyari percepatan. Kita kurangin dulu, hasilnya 22. 22 sama dengan 5 kali A. Kita pindah ruas. 22 dibagi 5 itu 4,4 meter per second kuadrat. Ini ada beberapa soal yang mau mengerjakan, silahkan jawab di kolom komentar.
ini tadi sama kan? Nah, sama baca di udah. Ini coba ini buat apa namanya? Oke, jawab di kolom komentar. Kalau enggak, buat belajar kalian teman-teman. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Oh ya, ini tadi. Ini juga bisa nih. Sama sudah. Terima kasih teman-teman telah menonton. Maaf apabila kekurangan ketika penyampaian materi. Maaf bila ada kesalahan. Kalau salah silahkan komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali. Damn.